pagi dan selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah online di hari ini. Warta lisan pada hari ini adalah sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian Minggu biasa hari ini adalah Pendeta Peter A. Wijaya. Pelayan firman pada kebaktian Minggu biasa minggu depan adalah Pendeta Emeritus Sugiarto Sutanto. Doa pagi online dilayankan pada hari Sabtu 7 November 2020 pukul 5 WIB dengan tema Tanpa Batasan. Tanpa Batasan akan dilayankan oleh Pendeta Peter A. Wijaya. Persidangan ke-303 Majelis Jemaat akan diadakan pada hari Minggu 8 November 2020 pukul 12 WIB. Bagi anggota jemaat yang mempunyai usulan, kritik, atau saran perbaikan pelayanan dapat mengajukannya secara tertulis disertai nama jelas kepada Majelis Jemaat paling lambat hari Minggu 8 November 2020 pukul 10 WIB. Diberitahukan kepada umat GKI Sumbawa II, bagi yang hendak memberikan persembahan, saat ini Majelis Jemaat sudah menyediakan kotak persembahan di Gedung Serbaguna 1. Waktu penyerahan persembahan pada hari Minggu pukul 11 hingga pukul 13 WIB. Setelah waktu tersebut, kotak persembahan akan disimpan dan diamankan. Diberitahukan kepada umat GKI Sumbawa II agar mengisi formulir pemanggilan calon penatua secara online dengan alamat yang ada di lembaran Warta Jemaat. Bagi umat yang belum dapat mengisi secara online, dapat menghubungi Korwil di wilayah masing-masing dan akan diberikan formulir isian. Demikian warta lisan pada hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Umat dipersilahkan berdiri. Marilah kita menyambut kebaktian ini dengan nyanyikanlah dengan syukur. Ibadah ini terjadi hanya karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada minggu biasa hari ini adalah berhasil di jalan Tuhan. Berhasil di jalan Tuhan. Dalam bacaan Alkitab minggu ini, Tuhan Yesus mengajar para murid untuk memiliki cara hidup yang berbeda dari cara yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Tuhan Yesus melihat keberhasilan tidak dengan ukuran materi, kenyamanan, atau cara pandang duniawi yang lain. Hari ini kita diajak untuk menyelami ajaran Tuhan Yesus tentang keberhasilan hidup. Adapun nas pembuka yang mendasari ibadah hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Umat yang dikasihi Tuhan, di dalam mengejar keberhasilan hidup, seringkali kita melupakan Tuhan dan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Di dalam keberdosaan kita, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat dan kemurahan yang Engkau limpahkan kepada kami. Di dalam menjalani keseharian hidup, kami sering menjadikan kesuksesan sebagai tujuan hidup yang utama dengan cara pandang duniawi. Kami mengejar nilai kehidupan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ketika di dalam mengejar kesuksesan hidup, kami tidak menyelami ajaran Tuhan. Roh Kudus, berikan hikmat agar di dalam menapaki kehidupan dan mengejar kesuksesan hidup, kami selalu berada di jalan Tuhan. Di dalam kemurahan-Mu, kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang bersedia saling mengampuni, agar kita pun dapat mengalami pengampunan Tuhan. Kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 ayat 14 hingga 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengenal kehendak-Mu dengan baik, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Mika, pasal 3, ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan
dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Demikianlah sabda Tuhan. Mengapa kau
Pembacaan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 2 ayat 9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 23. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, sebab hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka setiap orang yang memelihara dan melakukan firman dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang dapat menyapa umat sekalian meski di dalam suasana online pada kesempatan saat ini. Saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu berhasil di jalan Tuhan. Keberhasilan dalam hidup adalah sebuah hal yang diidam-idamkan oleh setiap orang. Keberhasilan di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, mempunyai keturunan, mempunyai anak, mempunyai berbagai hal yang diimpikan, merupakan sebuah harapan yang didambakan. Akan tetapi banyak cara untuk mengupayakan keberhasilan. Ada dengan cara harus kerja keras sebagai satu-satunya jalan keberhasilan.
Atau juga ada yang mengatakan harus berhemat. Hemat dan hemat, meskipun antara hemat dengan pelit bisa mirip. Atau juga ada dengan caranya, yang penting jangan jujur, zaman sekarang orang jujur ketinggalan zaman. Atau juga ada yang mengatakan ayo saja ke pesugihan, gampang berhasil. Atau juga ada yang mengatakan bahwa orang berhasil itu namanya hoki, dia memang dasar orangnya beruntung. Atau ada juga yang mengatakan bahwa keberhasilan itu sudah takdirnya atau nasibnya. Ada begitu banyak pandangan dan kita dapat larut di dalam pandangan-pandangan itu. Tapi bagaimanakah kemudian pandangan iman yang memandang akan keberhasilan di dalam kehendak Tuhan? Umat yang dikasihi Tuhan berbicara soal ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam mengupayakan keberhasilan. Juga telah ada di dalam bacaan yang kita baca di dalam Mika pasal 3. Di dalam Mika pasal 3 dikatakan di ayat yang ke-11 dan 12 ya, para kepalanya memutuskan hukum karena suap dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan. Jadi di ayat-ayat yang Mika pasal 3 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa ada cara-cara yang digunakan, cara-cara ketidakbenaran, bahkan cara tersebut dapat memakai nama Tuhan, padahal yang mereka beritakan adalah ketidakbenaran. Mereka menggunakan kehendaknya sendiri, usahanya sendiri dengan menyuap, menyogok, atau bahkan mereka memberitakan sebuah ketidakbenaran demi uang. Dan mereka berpikir pada zaman Nabi Mika ini, kalau orang berbuat curang pasti tidak apa-apa. Tuhan tidak akan berbuat sesuatu apapun. Tapi apa yang Mika sampaikan kepada orang Israel pada zamannya itu? Mengatakan bahwa di ayat yang ke-12, sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing. Dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Di ayat yang ke-12 ini mau berbicara bahwa keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan pasti akan terjadi. Orang dapat berpikir mungkin seperti ada saatnya seperti di zaman sekarang. Buat apa jadi orang jujur? Orang jujur tidak dapat untung. Jadilah curang supaya dapat untung banyak. Mika mengingatkan, ketika kehendak Tuhan itu terjadi, keadilan itu Tuhan yang terjadi, maka bangsa Israel dibuang ke Babel. Bahwa menunjukkan bahwa keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan itu pasti terjadi. Hal demikian juga diingatkan juga oleh pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid di dalam Matius pasal 23. Ketika ada kelompok orang-orang tertentu yang juga mengupayakan ingin sukses dalam hidupnya. Di sini di ayat yang ke Matius pasal 23 ayat 2 dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Di ayat yang ke-6, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka duduk di tempat terhormat. Apa artinya itu? Artinya bahwa ada kelompok-kelompok tertentu memang juga merindukan bahwa kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan itu diukur dari apa yang mereka dapatkan. Istilah duduk di kursi Musa merupakan sebuah gambaran bahwa ada posisi tertentu sang pengajar, ya, sebuah bentuk penghormatan, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan diukur dari posisi, dari jabatan. Tentu yang namanya jabatan juga tidak lepas dari yang namanya materi. Jika di zaman Mika nabi saja bisa dibayar, jika di zaman Mika para imam juga dapat disuap, para tua-tua juga dapat disuap, artinya ada kelompok-kelompok tertentu yang memandang bahwa keberhasilan hidup, kesuksesan hidup, kebahagiaan hidup itu diukur dari apa yang mereka dapatkan. Tetapi Yesus mau mengajak kepada kita juga apa artinya mengenai keberhasilan di dalam hidup. Yaitu di ayat yang ke-11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini agak pandangan yang tidak biasa ya.
barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Apa artinya yang terbesar kok malah disuruh menjadi pelayan? Pelayan merupakan sebuah simbol dari pengabdian. Pengabdian artinya memberi dirinya untuk orang lain. Nah, di sini Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa keberhasilan dalam hidup itu bukan sekadar dari apa yang dia terima, tapi apa yang dia berikan. Keberhasilan hidup bukan hanya dari apa yang sudah dicapai, tapi keberhasilan hidup juga diukur dari hidup yang mengabdi, hidup yang memberi diri. Sederhana Yesus mau mengatakan bahwa keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan itu diukur dari apa yang engkau berikan. Bahagia bukan sekadar apa yang kita terima, apa yang kita capai, tetapi juga apa yang kita berikan. Inilah yang kemudian orang zaman sekarang mengatakan dengan passion of life, panggilan hidup, gairah hidup, hidup yang memberi diri. Dan di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa, nah ya, di ayat yang ke-9, dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya satu Bapamu, yang itu Dia yang di sorga. Kenapa Yesus mengatakan bahwa jangan menyebut siapapun bapa di bumi? Bukankah setiap kita punya bapa? Bukan itu maksudnya. Tetapi ini sebutan bapa mau berbicara soal Allah Bapa, mau berbicara tentang sumber kehidupan. Yaitu tentang Allah sendiri. Yesus adalah Allah, Allah Bapa juga adalah Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang tinggal di dalam manusia di dalam sejarah. Oleh karena itu di sini mau berbicara soal keberhasilan hidup itu. Yang paling utama adalah berbicara bagaimana menjaga kedekatan dengan sang sumber kehidupan. Jadi sederhananya adalah spiritualitas merupakan kunci keberhasilan dalam hidup. Spiritualitas berbicara soal relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita melekat dengan sang sumber berkat. Banyak orang ingin mencari berkat tapi lupa mencari Tuhan. Berkat dikejar orang, tetapi lupa dekat dengan Tuhan. Dan Yesus mau mengatakan bahwa kedekatan, kelekatan, bertumpu, bergantung, itu adalah poros utama di dalam kehidupan dan keberhasilan. Tuhan Yesus bukan anti perubahan. Di ayat yang di sini di ayat yang ke-12 dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini mau berbicara mengenai dua hal. Yang pertama, perubahan itu adalah hal yang pasti terjadi. Bahkan perubahan di dalam keadilan. Supaya keadilan yang sejati itu hadir. Barang siapa meninggikan diri, ini merupakan sebuah simbol, artinya orang yang hidupnya mengandalkan pada kemampuan dirinya sendiri. Ia dapat direndahkan. Artinya orang yang hidupnya bergantung pada kepintaran, usahanya sendiri, itu dapat hancur. Tetapi orang yang merendahkan diri, artinya orang yang bergantung kepada Tuhan, dia akan ditinggikan. Ini merupakan juga menggambarkan sebuah perubahan hidup yang dapat terjadi. Tidak bisa, bukan berarti Tuhan Yesus anti usaha, anti kreativitas, tidak. Perubahan pasti terjadi. Tetapi kepada siapakah kita menempatkan andalan yang utama dalam kehidupan kita? Mengandalkan harta, mengandalkan kepintaran, mengandalkan usaha, mengandalkan daya kreatif, itu perlu. Tapi tempatkan itu di tempat pelengkap yang sekunder, bukan yang utama. Tempatkanlah Tuhan yang di tempat yang utama dan yang pertama. Itu merupakan poros kebergantungan, bertumpu yang utama. Seperti roda yang berputar pada porosnya, hidup juga akan berputar. Tetapi selama roda itu berputar nempel pada asnya, maka roda akan tetap berputar. Tapi kalau roda itu lepas dari porosnya, ibarat gerobak, rodanya lepas dari porosnya, maka si gerobak itu akan oleng. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup pasti ada di atas, ada di bawah. Hidup senantiasa berputar. Tapi bagaimana kita melekat
pada poros yang utama, yaitu Kristus yang utama dan yang pertama. Kita dapat bertahan. Berbicara soal perubahan juga mau mengingatkan kita bahwa hidup itu memang penuh dengan perubahan. Sekarang di zaman era digital, semua mengalami perubahan. Juga di dalam masa pandemi seperti ini, krisis terjadi di berbagai bidang. Perubahan menjadi sebuah keniscayaan. Orang yang tidak berubah tidak bisa bertahan. Maka di tengah krisis, perubahan menjadi sebuah keniscayaan dan daya kreativitas itu merupakan sebuah hal yang merupakan kunci keberhasilan. Orang harus kreativitas di tengah krisis. Tapi jangan lupa, yang utama adalah segala kreativitas itu pun sumbernya dari Tuhan. Spiritualitas bukan hanya berbicara soal apa yang akan kita dapatkan. Tapi spiritualitas yang bertumpu pada relasi dengan Tuhan juga mau berbicara ketika kita kehilangan semua apa yang kita miliki. Suatu kali ada seorang anak membawa ayahnya, "Papa, cepat datang." Kenapa? Lihat itu pabrik kita. Semua pabrik kita sudah terbakar. Apinya begitu besar. Jadi ternyata ini keluarga punya pabrik dan semua terbakar habis dengan api yang sangat besar. Tapi apa kata ayahnya? "Hai anakku, sebegitu besar api berkobar, sebegitu besar juga kita akan bangun kembali." Pabrik berharga, tapi yang jauh lebih berharga adalah bangkit dari apa yang namanya kehilangan. Di masa krisis seperti ini banyak orang kehilangan pekerjaan, atau ada juga memasuki masa pensiun. Ketika kita mengalami kehilangan, disitulah spiritualitas berbicara. Kan yang kehilangan pekerjaan, bukan kehilangan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tetap memiliki semangat, daya hidup, dan daya juang. Meski berubah. Semakin apakah kita boleh frustrasi ketika kita kehilangan pekerjaan? Boleh, yang namanya juga orang pasti frustasi. Semakin engkau frustasi, artinya semakin engkau bergantung pada pekerjaanmu dan bukan bergantung kepada Tuhan. Semakin engkau begitu kecewa, kehilangan sesuatu, artinya engkau melekat bukan pada Tuhan. Engkau melekat pada harta benda, zona nyaman, pekerjaan yang menjadi tumpuan hidupmu. Spiritualitas mau berbicara ketika engkau kehilangan sesuatu. Pada dasarnya ada yang tidak kehilangan, yaitu relasimu dengan Tuhan. Itu yang utama dan yang pertama. Ada kalanya saya suka ke pasar. Saya suka ke pasar darurat untuk belanja. Meskipun memang rawan, tapi tentu dengan menggunakan masker. Ya. Tapi ada satu hal yang menarik di pasar darurat yang membedakan dengan pasar-pasar yang lain di sekitar kita di Jalan Menceng. Apa yang membedakannya Bapak Ibu? Ada satu hal yang unik dari pasar darurat ini. Apa? Ada daging babi, ya, ada segala macam. Satu hal yang menarik dari pasar darurat adalah begitu kentalnya komunitas etnis Chinese di pasar darurat. Lalu apa istimewanya lagi? Ada. Ketika wabah ini hadir, ketika corona ini hadir, begitu banyak orang yang Chinese. Kalau mau usaha jualan, tinggal buka meja, tinggal taruh barang. Saya melihat itu sebagai sebuah bentuk kesederhanaan, mau merendahkan diri dan mau berjuang. Saya yakin ada di dalam masa pandemi ada begitu banyak orang stres kehilangan pekerjaan. Ya, semakin Anda stres, semakin Anda menunjukkan bahwa Anda bergantung bukan kepada Tuhan, tapi pada pekerjaanmu. Spiritualitas mau berbicara bagaimana? Oke, yang tak bisa kembali lepaskan. Tapi hidup masih bisa berjalan terus. Semakin banyak, bukan hanya di pasar darurat, mulai dari pasar darurat sampai ke Jalan Mirinda. Mulai banyak orang cukup buka meja, pinggir jalan, naruh barang dan jualan. Artinya di Jakarta itu
kalau memang benar mau berjuang, tidak ada yang tidak mendapat pekerjaan. Pasti ada pekerjaan dengan hal yang sederhana. Artinya peristiwa bangkit dari keterpurukan itu hal yang berharga yang patut kita acungi jempol. Orang kaya jadi sukses biasa. Orang kaya hancur itu tidak biasa. Tapi kalau orang kaya hancur mulai bangkit dari hidup, itu yang luar biasa. Karena dia sadar andalannya bukan harta yang seharusnya, tapi semangat hidup. Dan semangat hidup itu dapat muncul ketika kita melekat kepada Tuhan. Secara sederhana dalam Matius pasal 23 mau berbicara bahagia berhasil bukan hanya apa yang engkau capai, tapi apa yang engkau berikan. Keduanya mesti seimbang. Dan yang paling utama dan yang pertama, keberhasilan hidup adalah ketika kita bertumpu, melekat kepada Tuhan. Hidup ada perubahan, pasti. Kita sambut perubahan. Kita harus kreativitas, mengubah diri. Tetapi di dalam perubahan, kita harus menempel, bertumpu, berporos, melekatkan diri kepada Tuhan. Saya punya satu buah bunga ros. Ya. Ini bunga ros asli apa palsu? Kenapa Anda tahu ini palsu? Karena kaku. Karena apa lagi? Karena ada kawatnya. Karena apa lagi? Karena tidak ada perubahannya. Sejak ini dibeli, ya warnanya sudah begitu. Sampai sekarang demikian. Artinya ini bukan bunga asli, ini bunga palsu. Jadi sesuatu memang harus berubah. Yang bertumbuh juga namanya berubah. Kalau ini tidak berubah artinya mati. Demikian juga dengan spiritualitas kehidupan kita. Orang yang melekat kepada Tuhan juga pasti berubah. Bertumbuh, berbuah, menjadi lebih harum. Dan menjadi berkat. Kalau kita tidak berubah sama dengan mati. Berubah tidak gampang. Untuk berhasil sambutlah dengan daya kreativitas, berani berubah. Tapi yang utama tempatkan Tuhan yang pertama dan yang utama. Melekat di dalam kehidupan kita dan kita bertumpu kepada Tuhan. Ide kreativitas. Sebelum idenya mentok baru berdoa, jangan. Jangan udah mentok baru ingat Tuhan. Doa dulu sebelum Anda berkreativitas. Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat. Bapa Sorgawi, pada kesempatan kali ini Tuhan, mampukanlah kami senantiasa bertumpu, bergantung, melekat padamu. Karena daripadamulah sumber segala ide, hikmat, kepandaian, dan juga berkat. Tuhan yang kiranya juga menolong majelis jemaat dan aktivis dalam tetap mengupayakan pelayanan, bahkan di dalam masa pandemi saat ini. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara, tenaga medis yang tetap berjuang menangani wabah saat ini. Dan kiranya vaksin dapat menolong agar
wabah ini dapat segera berlalu. Kami juga hendak berdoa untuk keluarga yang terkena dampak dari wabah. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, daya juang, semangat meski di tengah bahaya yang terjadi. Kami juga hendak berdoa untuk perekonomian bangsa Indonesia dan juga perekonomian umat. Umat pun tetap berani berubah dengan kreativitas dan memohon hikmat dari Tuhan. Dan juga berbagai pergumulan hidup ya Tuhan yang umat hadapi. Mampukanlah umat senantiasa memohon hikmat daripadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Marilah kita membawa persembahan dengan sepenuh hati dan penuh dengan rasa syukur. Nas yang mendasari persembahan hari ini diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 9 ayat 10 sampai 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Bagi umat yang akan memberi persembahan, dapat membawanya ke gedung serbaguna setiap hari Minggu pukul 11 sampai 13 WIB. Dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Dan umat dapat memberi persembahan dengan cara transfer melalui alamat dan nomor rekening yang tertulis di bawah ini. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Persembahan ini bukan karena kemegahan dan kebajikan kami,
tetapi hanya karena kemurahan Tuhan semata. Jadikanlah persembahan ini berkenan bagi Tuhan, dan ajarilah agar kami tidak hanya sebagai penerima berkat, tetapi juga menjadi saluran berkat dari Tuhan. Terimalah persembahan ini sebagai tanda syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala hikmat dan kuasa penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai kita. Dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya.